bergerak ngebawain diknya lama banget. Bukan lama, mereka tuh nggak bergerak gitu, guanya capek sendiri, fokusnya ke gua aja, yang lainnya disabarin malah makin nantang. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 April tahun 2026 hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pagi-pagi dakwah, salam. Pagi-pagi udah ngoceh-ngoceh. Mama aja kalah, mama aja ngoceh-ngocehnya siang-siang. Lu pagi-pagi udah ngoceh-ngoceh. Bukan banyak. Banyak. Baru aja. Laki-laki cucunya. Pagi-pagi dakwah, ye bener. Pagi-pagi udah dakwah. Mau ngebahas tentang mengkaji Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kausar. Washolli lirabbika wanhar inna syaina akahual abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Di dalam Al-Quran itu nggak ditulis waktu-waktu sholat. Kenapa nggak ditulis waktu-waktu sholat? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk Tuhannya apa untuk makhluknya? Orang yang nggak sholat, yang nggak sembahyang itu emang sengaja nantang. Kenapa nggak ditulis waktu-waktu sholat? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang gak sholat, yang gak sembahyang, yang rugi siapa? Orangnya apa Tuhannya? Orangnya sendiri. Makanya gak ditulis waktu-waktu sholat. Kitabnya umat Islam apaan? Hadis Al-Bukhari. Salah. Kitabnya umat Islam itu Al-Quran. Makanya berpegangnya kemana? Ke Khairin. Masih jauh coy. Berpegangnya kemana? Kalau ditanya berpegangnya kemana? Ke Al-Quran aja. Guru kamu siapa? Guru saya Al-Quran. Guru kamu siapa? Ustadz. Panggil Ustadz kamu. Ustadz, gurunya Ustadz kamu siapa? Ustadz lagi. Panggil Ustadz kamu. Gurunya Ustadz kamu siapa? Nggak tahu. Udah tahu salah kok masih dilakuin. Kalian kan punya akal sama pikiran.
ngomong apaan. Kitabnya umat Islam apaan? Al-Quran. Al-Quran itu kitab sucinya semua ajaran agama. Makanya tuh kalau nonton film Keras Sakti, carilah kitab suci sampai ke barat. Kitab suci apa yang ada di barat? Kitab Al-Quran. Pertama nih, agama yang diciptain sama bokap nyokap saya itu agama apa namanya? Namanya agama Buddha. Agama Buddha itu orang yang lagi ngejalanin hukuman. Agama Buddha itu kasih mancung. Kasih mancung. Lu disuruh belajar kepada makhluk, Cung. Agama Buddha itu disuruh belajar kepada makhluk. Kata si mancungnya, makhluk itu ada yang benar, ada yang gak benar. Baru agama Hindu, karena makhluknya ada yang benar, ada yang gak benar, tuh baru mancung Cung belajar ke agama Hindu. Ini mah cuma contoh doang, belajar ke agama Hindu. Terus agama Hindu itu menyembah alam sama menyembah patung dewa Buddha. Kenapa Hindu yang ada di Bali sama Hindu yang ada di India berbeda? Karena nih dikasih tahu nih, Hindu yang ada di Bali itu Hindu yang pernah dimarahin sama bokap nyokap saya. Udah dibilangin kalau kepada dewa-dewi itu yang diperbolehin hanya berdoa, bukan menyembah. Makanya agama Buddhaisme itu hanya terbagi dua aliran. Satu Buddha aliran Al-Quran, salah satu Buddha menyembah patung dewa Buddha. Yang keduanya Buddha berdoa, yang keduanya menyembah kepada dewa dewi Buddha. Hindu sama Hindu yang ada di Bali sama Hindu yang ada di India lebih tua mana? Lebih tua mbahnya. Ulang tahu. Lebih mana? Lebih tua mana? Lebih tua mbahnya. Benar. Lebih tua siapa? Lebih tua agama Buddha. Baru agama Hindu. Hindu yang ada di Bali karena pernah dimarahin sama bokap nyokap saya, makanya tahu tentang batasan makanan. Terus Hindu yang ada di India itu untuk menjaga tradisi. Jadi lebih tua mana? Lebih tua Hindu yang ada di Bali, baru agama Kristen. Karena orang yang disuruh belajar kepada makhluk. Agama Hindu itu belajar kepada alam, banyak yang sok pintar. Ditulis kitab Taurat untuk menghukum orang-orang yang keras kepala. Nih, dengerin nih. Di dalam agama Islam yang namanya berdoa kepada Nabi dapat pahala, berdoa kepada malaikat dapat pahala. Yang gak diperbolehin menyembah Nabi, menyembah malaikat dapat dosa, karena menyembah ke selain Allah. Kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Makanya kalau orang belajar agama dengan benar, semua kitab itu saling berkaitan satu sama lainnya. Ada masalahnya, siapakah yang disalibnya? A. Orang Kristennya sendiri. B. Orang Kristennya sendiri. C. Orang Kristennya sendiri. Ye, benar semua jawabannya. Yang disalibnya orang Kristennya sendiri, karena kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Baru agama Islam. Kenapa Al-Quran
lagi disempurnain lagi. Al-Quran lagi disempurnain lagi karena Al-Quran itu udah benar. Banyak orang yang ngerasa benar sendiri. Intinya meskipun udah benar, jangan pernah ngerasa benar sendiri. Karena Islam itu agama asli bangsa Indonesia. Makanya tuh kalau sholat tahajud itu ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Candi Borobudur adanya di mana? Candi Borobudur adanya di mana? Di Pulau Jawa. Islam asli agama mana? Agama bangsa Indonesia. Kiblatnya ke arah mana? Kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Itu intinya. Jadi agama Buddha itu disuruh belajar kepada siapa? Kepada makhluk. Agama Hindu itu disuruh belajar kepada siapa? Kepada alam. Orang yang disuruh belajar kepada makhluk, kepada alam, banyak yang so pinter. Banyak yang so pinter. Kenapa dibilang banyak yang so pinter? Alam sama makhluk mah coy, ada yang benar, ada yang gak benar. Makanya disuruh belajar kemana? Ke Al-Quran. Jadi intinya meskipun disuruh belajar ke Al-Quran, tetap harus jadi contoh yang baik. Karena hewan aja dikasih akal, dikasih pikiran, dihisap, apalagi manusia. Itu intinya. Makanya yang ditulis hanya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, bukan sholatlah 5 waktu. Sekarang gue mau nanya nih sama lu, kenapa nih orang sholat 5 waktu di masjid? Kenapa? Ini gue jawab sama gue nih, karena ada gajinya. Bener, orang kalau nggak digaji itu nggak bakalan mau sholat 5 waktu. Emang pekerjaannya. Makanya nggak ditulis waktu-waktu sholat sama waktu-waktu sembahyang. Karena sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Di dalam agama itu yang paling pentingnya itu satu, nggak nyiksa diri sendiri. Dua, nggak nyiksa orang lain. Tiga, ngejauhin larangan agama. Baru sholat, baru sembahyang. Jangan sholat, sembahyang, larangannya dilakuin. Sholatnya malah dapat dosa. Sekarang gue mau nanya sama lu, sholat 5 waktu menyiksa diri sendiri apa enggak? Gak usah banyak-banyak lah, lu mah sholat 3 waktu aja lah perharinya. Menyiksa diri sendiri apa enggak? Menyiksa diri sendiri lah, ya kagak diterima sholat sama sembayangnya. Dan berkurbanlah sebagai ibadah. Guru lu siapa? Guru Al-Quran. Udah berpegang ke Al-Quran aja. Dan berkurbanlah sebagai ibadah. Lebaran haji bisa motong hewan, cuman kalau dikaji secara jauh arti kata berkurbanlah itu mengorbankan. Mengorbankan apa? Contohnya nih, mengorbankan waktu untuk bekerja. Makanya dulu nih ustadz, pak kiai, ulama-ulama pernah berdakwah, bekerja adalah ibadah. Di mana tertulisnya bekerja adalah ibadah? Di dalam Al-Quran, di surah Al-Kautsar. Kalau belum waktu bekerja, kalau belum waktunya bekerja, ngapain Ustaz? Belum waktunya bekerja,
anak-anak nih yang mengorbankan waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya itu lebih banyak pahalanya daripada anak-anak yang rajin beribadah tapi durhaka sama orang tuanya. Makanya itu tadi, kalau belum waktunya bekerja, anak-anak yang ngorbanin waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya disebut anak yang sedang beribadah. Katanya gara-gara ayat yang ini, Islam itu agama yang rasis, agama yang terorisme. Mamang dengerin Mang nih. Orang yang bisa ngebaca itu bisa berpikir, Mang. Orang yang bisa berpikir itu bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Yang salah orangnya, Mamang. Jangan ngebenci agamanya, apalagi kitabnya. Tonjok-tonjokin nih. Dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah itu apaan? Deket-deketan, salah. Yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah itu artinya ngejauhin larangan agama. Baru namanya ngedeketin diri kepada Allah. Bukan ke masjid terus pacaran lagi di masjidnya. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Guru lu siapa? Guru gua Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Baru mengkaji surah Al-Ma'un. Ya'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fajalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu wala ta'mil miskin wa wa'idul musalin ala jinahum an salati imsaun ala jinahum yura'un wa yamna unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata lain dari mendustakan itu mengkhianati. Tahukah kamu orang yang mengkhianati agama? Maka itulah orang yang mengardik anak yatim. Kata lain dari mengardik itu mengambil hak anak yatim. Anak yatim itu anak siapa? Anak orang lain. Kalau anak sendiri namanya anak kandung. Maka itu orang yang mengambil hak orang lain. Orang yang mengambil hak orang lain masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Contoh gampangnya begini nih, lu berkhianat sama negara lu. Kamu berkhianat sama negara kamu contohnya. Diapain kamu sama negara kamu? Dikeluarin, bener. Berarti orang yang mengambil hak orang lain diapain sama agamanya? Dikeluarin lah coy. Wah. Lu ngapain sholat, ngapain sembahyang, agama lu apaan? Bikin malu orang aja. Ya kalau nggak mau dikeluarin dari agama, jangan mengambil hak orang lain. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang miskin itu orang apa? Orang susah, bener. Orang susah tertindas apa enggak? Tertindas. Maka celakalah orang yang sholat, yang gak nolong orang yang sedang kesusahan, yang sedang tertindas aja sholat sama sembahyangnya gak diterima. Apalagi orang yang mengambil hak orang lain, masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Ya dikeluarin lah dari agama. Makanya diwajibin bersedekah 2,5% tepat sasaran.
sedekah itu harus tepat sasaran, nggak bisa dikasih kepada guru, kepada ulama, kepada orang-orang yang mampu. Kenapa? Karena masuknya dalam golongan orang yang mengambil hak orang lain, gurunya, ulamanya, ustadznya, kiainya, diapain dikeluarin dari agama. Wah, kalau pengen ngasih guru, ulama sama orang-orang yang mampu itu jangan duit yang buat sedekah, duitnya dilaenin. Bagaimana cara bersedekah agar tepat sasaran? Dilihat pakai mata, terus ditanya sama orang yang hidup di sekitarnya, kenapa nih diwajibin bersedekah 2,5% tepat sasaran agar enggak saling memanfaatkan, terus enggak saling dimanfaatkan. Makanya diwajibin bersedekah 2,5% tepat sasaran. Orang yang ngebiarin dirinya dimanfaatin sama orang lain, itu sholat sama sembayangnya nggak diterima. Kalau tahu dimanfaatin sama orang lain, itu harus nangis, salah lawan lah coy. Jangan diem aja, minimalnya update status. Ya Allah, saya dimanfaatin sama orang. Update status, jangan diem-diem aja, lapor kepada Pak Polisi, kepada Pak TNI. Orang yang ngebiarin dirinya dimanfaatin sama orang lain itu sholat sama sembayangnya nggak diterima. Sama, apalagi orang yang manfaatin orang lain, sholat sama sembayangnya nggak diterima. No, Pak Ustadz, Pak Kiai, ulama no, murid-murid apa namanya ya, anak-anak pondokan no, ada yang ngejelekin agama no, pengen dikeroyok, anjir itu. Itu kalau misalnya orang yang kelakuannya nggak sesuai sama agama, sholat sama sembahyang, kalau langsung dikeroyok, ditonjokin, injekin, dosa apa kagak gitu? Kagak dosa. Katanya mau jihad di jalan Allah. Gue mau nanya sama lu nih, lu kenapa takut belajar agama Islam? Gara-gara mereka Pak Ustadz no. Ikut-ikutan nonjokin orang aja ya. Kalau nggak mau ditonjok-tonjokin, kalau kelakuannya nggak bener, jangan sholat, jangan sembahyang. Orang belajar agama itu biar nggak salah jalan, bukan buat nyimbangin segala sesuatu. Jangan kayak mbak belajar agama biar apaan mbak? Biar apa mbak? Biar nggak salah jalan, bener. Kemarin banyak ngejawab biar apa? Biar seimbang aja. Wah, aku mbak kalau pengen nyimbangin segala sesuatu, jadi avatar, jadi eng. Kalau pengen nyimbangin segala sesuatu, jangan belajar agama. Orang belajar agama itu biar apa? Biar nggak salah jalan. Diingetin lah orangnya, Bang, Mbak, belajar agama itu biar nggak salah jalan, bukan buat nyimbangin segala sesuatu. Ntar jadi avatar lu. Yang berbuat dibilangin yang nama sinyal, yang berbuat ria, yaitu orang-orang yang gak pernah lalai terhadap sholatnya, maka celakalah orang yang sholat. Yang berbuat ria artinya apa? Artinya orang yang sombong, yang gak pernah lalai terhadap sholatnya, maka celakalah orang yang sholat. Artinya nggak diterima sholat sama sembayangnya. Lu sholat 5 waktu setiap hari, terus nggak diterima sholat sama sembayangnya, kan itu wajib nolong juga. Kenapa wajib nolong juga? Jangan mentang-mentang udah ngeluarin enggan memberi bantuan, atau orang yang pelit yang bermain
aja diinjek-injekin aja nah, pokoknya cabut dakwanya. Kenapa? Karena orang mau dakwah itu nggak itu coy, apa namanya, nggak ada itunya, nggak ada kameramennya, yang kameramennya sendiri, yang itu ada kameramennya sendiri ada, dan enggan memberi bantuan, artinya atau orang yang pelit, artinya meskipun udah bersedekah 2,5%. Kenapa nggak diterima sholat sama sembayangnya? Ini kameranya kadang-kadang ngegemesin deh kok, ngegemesin kameranya. Cuma auzubillahi minasyaitonirrajim, ngegemesin lo, main-main sama kamera gua. Kayak apanya? Tompel ya kan. Jadi intinya kayak gimana? Kenapa nggak diterima sholat sama sembayangnya? Karena masuknya dalam golongan orang yang menyiksa diri sendiri, makanya nggak diterima sholat sama sembayangnya. Itu intinya. Ini yang bermain sama sinyal kurang ajarnya minta ampun. Dakwah mah kagak bisa dipotong-potong coy, susah. Ke 2,5% tepat sasaran tuh. Kalau ngelihat orang yang sedang kesusahan, yang sedang kelaparan, itu wajib nolong juga. Jangan mentang-mentang udah ngeluarin kewajiban. Susah kayak gimana susahnya? Susahnya ya itu, pengen ngomongnya jadi lupa pengen ngomongnya. Makanya itu tadi, yang bermain sama sinyal itu niatnya jahat. Jadi jangan dimanusiain sedikit pun. Itu intinya. Orang yang disuruh bergerak ngebawain duit juga nggak mau bergerak. Kalau gua nggak senang, lu mau sholat mau sembahyang juga percuma, nggak bakalan diterima. Kewajiban 2,5% ngelihat orang yang sedang kesusahan, sedang kelaparan, kagak nolong juga, itu kayak gimana? Itu sholat sama sembahyangnya nggak diterima juga. Karena tertulisin dalam Al-Quran, tapi menolong itu 1 kali atau 2 kali. Kalau tahu memanfaatkan atau dimanfaatkan, jangan diem aja. Itu intinya. Terus mengkaji surah Abasa nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anjau ama wa ma yudrikalahu ya jaka au ya jakaru fatanfa ahu jikra ama manistakna fa antalahu tasada wa ma alaika alaya jaka wa ama man ja'aka yas'a wa huwa yaksa fa anta anhu talaha kala innaha taskira paman sya'a jakara fisufim mukaroma marfu'atim mutarara bi aidi sapara kiramin barara kutilal insanu ma'akbara min ayyi sagin kolaka min nufatin kalaka ufa kadara suma sabila yasara suma amatahu fa akbara suma ija sya'an ansara kala lama ya dima amara falyan judil insanu ila ta'ami ana sababnal ma'a sabah suma syak anal arda syaka fa'an batna fiha haba wa inaba wa kadba wa jaituna wa nakla wa hada ikakulba. Ada tulisan bahasa Indonesianya. Wa fakihata wa aba
basira dahikatu mustabsira wa wajuhu yauma idzin alaiha gabara tarhaquha katara ulaika humul kafaratul fajara. Bahasa Indonesianya nih, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dia berwajah masam dan berpaling. Yang dimaksud berwajah masam dan berpaling itu siapa? Orang-orang yang lagi ngejalanin kehidupannya. Jangan berwajah masam, apalagi berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau, barangkali dia ingin menyucikan dirinya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka engkau memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera sedang dia takut kepada Allah, engkau malah mengabaikannya. Ini artinya apaan nih? Karena seorang buta telah datang kepadanya. Yang dimaksud buta itu orang yang gak paham agama, pengen belajar agama. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, gak paham agama, orang miskin tuh. Terus dibeda-bedain sama ustadznya. Itu ustadznya dosanya gedenya minta ampun, sholat sama sembahyangnya nggak diterima. Jadi intinya di surah Abasa itu peringatan agar nggak ngebeda-bedain orang lain. Murid-murid nih dengerin, kalau nggak mau dibedain sama orang lain, jangan kelakuannya dijaga, jangan nggak bisa jaga kelakuan. Kadang-kadang yang bikin ngebedain orang itu karena nggak bisa jaga kelakuan. Makanya itu intinya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan dirinya. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera sedang dia takut kepada Allah, engkau malah mengabaikannya. Intinya itu tadi, ustadz-ustadz, pakai ulama-ulama, jangan ngebeda-bedain orang lain. Kenapa? Karena sholat sama sembahyangnya nggak diterima. Tapi nih, ngedidik orang lain sama ngedidik keluarga sendiri berbeda. Dosa apa enggak? Enggak dosa. Yang dosa itu ngedidik orang lain sama ngedidik orang lain berbeda, baru dosa. Engkau malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan, sungguh itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, disucikan di tangan para utusan yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia menciptakannya? Dari setetes mani. Anjir, ada yang ngejawab. Kalau orang lagi marah-marah jangan dijawab. Tadi Smackdown. Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan. Dia itu belum melaksanakan apa yang dia perintahkan kepadanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud membelah bumi itu akar tunas yang tumbuh ke atas, jadi buminya kebelah. Ini kan tunas nih, pohon nih, pohon tumbuh akar loh. Jadi buminya kebelah tuh, bukan mengebelah bumi, bukan, tapi akar tunas yang tumbuh ke atas, agar akar pohon yang tumbuh ke atas, namanya buminya terbelah karena tumbuh akar pohon. Lalu di sana kami tumbuhkan bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun rindang dan buah-buahan serta rerumputan.
Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memakakan, lalu masuk nih, betapa banyaknya dalang yang mengatur para wayang, beranggapan bahwa mereka lah yang paling baik dari yang terbaik, sampai mereka lupa dengan kewajibannya itu sendiri. Haruskah menjadi singa untuk terlihat garang, dan haruskah menjadi koala yang kecil agar mendapatkan pelukan yang tulus darimu? Karena hitam tidak selalu kotor dan putih tidak selalu bersih, karena kita aja masih bersujud ke arah titik hitam yang dari kejauhan. Maka apabila datang suara yang memakakan, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan lari dari ibu bapaknya dan istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri tertawa dan gembira ria, dan pada hari itu ada wajah yang tertutup debu, tertutup oleh kegelapan. Maka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Yang dimaksud kafir apaan? Orang yang nggak percayaan, bener, bukan orang yang beda agama. Iya lu, itu makanya. Terus nih Pak Ustadz nih, Pak Kiai nih, dengerin nih. Kata opikan obat hati ada berapa perkara tuh ya? Kata opikan obat hati itu ada 5 perkaranya. Kalau sekarang cuma ada 2 doang perkaranya. Bagaimana cara untuk menenangkan hati? Nih dijelasin biar pada pinter. Yang dimaksud berpuasa itu menahan diri untuk berlebih-lebihan, dan menahan diri untuk bahagia, dan menahan diri agar tidak dimanfaatkan. Berpuasa itu diwajibin selama 13 jam. Nggak berpuasa selama-lamanya nggak apa-apa, yang penting ngejauhin larangan agama. Dulu nih bokap nyokap saya itu ngajarin kepada saya untuk ngajarin kepada kalian bahwa awalnya bokap nyokap ngajarin terpatah bahwa awalnya berpuasa itu hanya agar ngerasain apa yang orang miskin rasain. Tujuannya berpuasa itu cuma itu doang. Pahala yang paling gede dari semua perbuatan ibadah itu kalau nggak bisa nyenengin banyak orang, minimal nyenengin 1 orang. Yang penting harus orang yang baik. Itu pahalanya yang paling gede dari semua perbuatan ibadah. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak nyenengin anak kecil. Nyenengin anak kecil itu pahalanya gede. Kurang tinggi coy. Ininya taruh di bawah sini. Nah. Tinggi kan? Jadi nyenengin anak kecil itu pahalanya gede. Tapi anak kecil yang baik. Itu intinya. Kalau maksiat mah dapat dosa. Ibadah. Jadi katanya nih, Pak Ustadz katanya kalau ninggalin berpuasa 1 hari katanya harus memberi makan 60 orang. Sekarang begini gua nanya sama lu nih, lu ngasih makan 2 orang 3 orang aja lah per harinya lah. Menurut lu nyiksa diri lu sendiri apa enggak? Kalau lu pengangguran, nyiksa diri sendiri lah coy. Berarti salah apa bener Ustaz? Salah. Yang bener bagaimana? Yang bener itu tadi, kalau nggak bisa nyenengin banyak orang, minimal nyenengin 1 orang. Berpuasa itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain.
kayak gimana, Mang? Mbak, Teh dengerin nih, Mang. Tujuannya berpuasa itu hanya agar ngerasain apa yang orang miskin rasain. Tujuannya cuma itu doang. Jangan sampai lu berpuasa terus meninggal berpuasa, terus punya keluarga, ya Allah, gara-gara berpuasa anak-anak gua sendirian atau kayak gimana, meninggal istrinya atau bukan istrinya, bukan dengan capek coy. Gara-gara berpuasa itu masuk surga apa neraka jahanam, Pak Ustadz? Masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena nyimpenin rasa bersalah. Kenapa nyimpenin rasa bersalah? Karena itu tadi, keluarga lu ngebenci bokap nyokap gua, ngebenci gua juga, padahal salahnya sendiri. Jadi intinya kayak gimana, berpuasa itu cuma 1 hari doang, cuma 13 jam. Kalau nggak berpuasa selama-lamanya nggak apa-apa, yang penting jangan makan di tempat umum. Kalau bulan Ramadan datang tuh, makannya ngumpet-ngumpet, jangan di tempat umum. Terus jangan ngelarang orang berpuasa. Kalau berpuasa mah diniatin sebagai ibadah, dapat pahala. Kalau diniatin sebagai bukan pelet, sebagai mengharapkan segala sesuatu, dapat dosa lah, bukan dapat pahala. Berpuasa itu cuma diniatin untuk ngedapetin pahala, bukan ngedapetin segala sesuatu. Kalau pengen ngedapetin segala sesuatu harus bekerja atau berusaha, jangan diem-diem aja. Yang dimaksud berpuasa itu menahan diri untuk berlebihan dan menahan diri untuk bahagia. Berpuasa itu banyak orang yang menahan diri, disebutnya orang yang berpuasa juga, dan agar tidak dimanfaatkan. Terus yang dimaksud zikir malam itu apa? Sholat dan membaca Al-Quran dan maknanya, bukan la ilaha illallah, bukan. Jadi yang dimaksud zikir malam itu sholat sama ngebaca Al-Quran sama artinya, bukan la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat ke-108, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fatuhu biha wajarul lajina yulhiduna fi asma'i sayujauna maka anu ya malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan Asmaul Husna. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Di dalam Al-Quran ada peringatan, orang yang rajin berzikir itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Karena beribadahnya ngeharapin segala sesuatu. Kalau berzikir nggak apa-apa, yang penting jangan dihitung-hitungin zikirnya, nanti bukan dapat pahala malah dapat dosa. Gua nggak ngelarang lu berzikir, cuman jangan dihitung-hitungin zikirnya, ntar lu bukan dapat pahala malah dapat dosa. Setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling ngelaknat satu sama lainnya karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Anjir, gua mah kagak tega. itu peluru cet, peluru cet. Iya, makanya jangan sampai peluru beneran, karena setiap penghuni neraka jahanam dimasukin ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling ngelaknat satu sama lainnya karena ngebiarin orang lain ngelakuin kesalahan. Itu intinya. Mau nanya apaan lagi? Nanya apaan? Yang gini kan, masih dakwah. Menurut lu kalau ganteng itu gimana sih? Kalau ganteng gitu gimana ya? Apa namanya?
relatif atau gimana sudut pandangnya memang kameranya ini iya agak bagus nih. Kalau misalnya apa namanya ganteng itu dilihat dari mananya sih, dari mananya, dari mukanya bener. Orang yang diingetinnya ajanya masih pakai speaker. Itu intinya. Gue mah kadang-kadang nyampe sendiri. Ini nanti sambung lagi lah. Ini mau diupload dulu karena merekanya menyadap telekomunikasi, bermain-main sama sinyal, ngerubah pesan, ngerubah suara dan lain sebagainya. Menurut lu gue ganteng nggak? Ganteng lah coy. Lu kalau pengen terlahir ganteng sama cakep harus ngejaga agama, ngejaga negara, terus harus berbakti kepada yang baik, jangan berbakti kepada yang jahat. Kamu manusia, bukan setan. Lu bego setan. Itu intinya. Teteh masih kepikiran yang tanya teh. Saya pengen ngomong sesuatu sama teteh. Ngomong apaan? Nggak tahu mau ngomong apa. Berapa hari tetehnya ngambek? Hampir 4-8 hari gitu lah ngambeknya. Cuman sekarang tetehnya udah nggak ngambek lagi. Ngambek lagi. Nanti lanjut lagi. Belum selesai dakwahnya. Bismillah.